Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Musli, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang 15 penyebab KPR teman-teman ini ditolak oleh bank. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang proses cicil DP ke developer dan belum proses akad kredit dengan bank, mohon teman-teman hindari ke-15 penyebab KPR ditolak tersebut ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat di video saya yang sebelumnya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas tentang 3 kemungkinan hasil KPR teman-teman di bank gitu ya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman silahkan klik tombol subscribe-nya. Kemudian juga teman-teman silahkan like and share, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya buatkan video khusus menjawab tentang pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kemungkinan hasil KPR di bank yang pertama adalah disetujui dan di-approve full plafon. Disetujui dan di-approve full plafon itu maksudnya gini teman-teman. Misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta. Biasanya untuk perumahan komersil, untuk DP rata-ratanya adalah 10%. Artinya 10% dari 500 juta adalah 50 juta. Nah, maka sisanya si 450 juta ini itu namanya adalah plafon KPR. Nah, plafon KPR ini nanti yang diajukan, pinjaman yang diajukan ke bank ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mengajukan pinjaman KPR ke banknya sebesar 450 juta. Nah, si 450 juta ini semuanya disetujui pihak bank. Gitu teman-teman. Dari pengajuan 450 juta, nah semuanya disetujui oleh pihak bank. Itu namanya disetujui dan di-approve full plafon. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan hasil KPR teman-teman ini disetujui oleh bank, nanti akan terbit SPK dari bank ya. Namanya surat persetujuan kredit, atau biasanya masing-masing bank istilahnya beda-beda ya. Ada SP3K, ada offering letter, tapi kalau kami developer biasanya menyebutnya SPK saja, menyeragamkan seperti itu. Nah, biasanya di dalam SPK itu nanti akan ada nominal yang disetujui serta tenornya berapa lama. Tenor itu cicilannya berapa lama, seperti itu teman-teman. Saya pernah ada kasus seperti ini. Ada konsumen secara nominal plafon KPR-nya semuanya disetujui seperti itu. Tapi beliau ini tidak setuju karena tenor yang dihitung oleh pihak bank ini terlalu lama. Misalkan disetujui full plafon tapi tenornya selama 30 tahun misalkan seperti itu. Nah, konsumen ini nggak setuju nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman berada di situasi seperti ini, teman-teman boleh mengajukan banding ke bank. Nah, nanti bandingnya itu adalah banding tenornya aja gitu. Misalkan tenor yang pertama disetujui bank adalah 30 tahun. Teman-teman bisa mengajukan banding ke bank supaya tenornya lebih pendek. Misalkan jadi 25 tahun atau 20 tahun. Itu boleh, teman-teman berhak mengajukan banding ke bank seperti itu. Nah, syarat bisa mengajukan banding bagaimana? Nah, biasanya untuk mengajukan banding nanti teman-teman harus menyiapkan atau mengirimkan dokumen keuangan terbaru teman-teman. Biasanya seperti slip gaji atau misalnya laporan keuangan untuk yang usaha dan juga rekening koran. Itu seperti itu teman-teman. Ini saya ada contoh, kebetulan contoh SPK hasil salah satu konsumen yang hasil bandingnya di-approve teman-teman. Nah, teman-teman silahkan perhatikan yang kolom yang saya tandain warna merah ya teman-teman. Di situ ada di paragraf tersebut ada tulisannya gini: berdasarkan permohonan banding tanggal 15 Juli 2021 dan menunjuk surat bla 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 tanggal 29 Juni 2021, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan kondisi sebagai berikut. Nah, di sini ada plafon KPR-nya, kemudian ada jangka waktunya, ada tenornya gitu maksudnya 27 tahun, dan juga ada suku bunga yang berlaku saat itu. Ini untuk skema konvensional saat ini. Nah, teman-teman kalau misalkan hasil banding teman-teman disetujui itu nanti akan terbit SPK. Contohnya SPK yang seperti ini. Surat persetujuan kredit seperti ini, teman-teman. Teman-teman berhak untuk melakukan banding ke bank. Oke. Kemudian untuk kemungkinan hasil KPR yang kedua di bank adalah disetujui tapi turun plafon.
Langsung aja ya teman-teman. Seperti tadi, misalkan contohnya teman-teman mengajukan pinjaman ke bank, plafon KPR ke banknya adalah 450 juta. Tapi yang disetujui pihak bank misalkan hanya 400 juta saja. Itu nanti ada selisih ya. Jadi nanti ada selisih 50 juta. Dari pengajuan 450 juta disetujui hanya 400 juta saja, maka ada selisih 50 juta. Nah, artinya ini namanya turun plafon. Karena ada turun ya, dari 450 juta hanya disetujui 400 juta saja. Nah, untuk selisihnya si 50 juta ini teman-teman harus bayar tambah DP ke developer. Seperti itu solusinya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau akad sama bank ya harus tambah DP dulu. Si selisihnya ini tambah DP ke developer. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk tambah DP-nya tidak bisa sekali bayar, ini kan lumayan besar ya contohnya. Misalkan tambah DP-nya 50 juta. Biasanya kalau misalkan konsumen tidak sanggup sekali bayar, teman-teman boleh dicicil. Kalau untuk kasus di developer kami, teman-teman boleh mengajukan untuk dicicil tambah DP-nya, tapi maksimal hanya bisa dan boleh maksimal mengikuti masa berlaku SPK dari bank. Nah, masa berlaku surat persetujuan kredit dari bank ini hanya 90 hari teman-teman rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dicicil ya maksimal hanya bisa 3 bulan atau 90 hari. Nah, kalau dari kami biasanya kasusnya adalah teman-teman boleh dicicil, tapi teman-teman harus sudah lunas bayar tambah DP-nya dan harus sudah akad dengan bank sebelum masa berlaku SPK dari bank ini habis atau expired seperti itu. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalkan SPK dari bank, surat persetujuan kredit dari bank terbit di tanggal 1 Agustus misalkan, maka masa berlakunya sampai dengan September, 1 September, 1 Oktober, 1 November. Maka sebelum 1 November teman-teman ini harus sudah akad dengan bank, artinya si tambah DP-nya pun harus sudah lunas sebelum tanggal 1 November. Seperti itu teman-teman. Nah, kasus yang pertama adalah biasanya turun plafon ini karena memang perhitungan keuangan teman-teman ini nggak bagus di bank. Menurut perhitungan analis banknya nggak masuk, seperti itu. Nah, teman-teman pun sama seperti tadi. Kalau misalnya teman-teman mau coba banding ke bank, silahkan. Maka misalnya kalau tadi kan banding cuma tenor. Nah, sekarang teman-teman bisa banding keduanya. Bisa banding dari nominal KPR yang disetujui supaya siapa tahu bisa di-approve gitu ya, dan juga tenornya. Boleh, teman-teman boleh seperti itu. Nah, untuk turun plafon ini ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama adalah kondisinya karena perhitungan teman-teman menurut analis bank ini nggak masuk, seperti itu. Nah, kondisi keduanya adalah turun plafon tapi memang karena keinginan dari konsumen sendiri, itu juga ada seperti itu. Misalkan saya kasih contoh misalkan gini, ada konsumen misalkan beliau katakanlah punya uang atau tabungan sendiri. Misalnya seperti ini, Mas, saya kan pengajuan KPR ke banknya 450 juta. Kebetulan saya ada uang 100 juta misalnya, seperti ada cash lah, ada pegangan 100 juta. Saya bisa nggak, Mas, supaya disetujui pihak banknya hanya 300 juta saja, supaya saya nggak terlalu banyak nih, nggak terlalu gede pinjaman ke bank? Boleh teman-teman seperti itu. Nah, nanti kan di pihak bank itu saat teman-teman proses KPR ke bank nanti akan diminta untuk mengisi form pengajuan KPR. Nah, di form pengajuan KPR itu nanti teman-teman tinggal tulis aja si besaran pinjaman ke banknya mau seberapa, ditulis di situ, misalnya 300 juta. Nah, misalnya dari pengajuan plafon KPR 400 juta, teman-teman kan minta hanya disetujui 300 juta saja ya teman-teman. Maka ada selisih 150 juta. Nah, 150 juta ini teman-teman harus siap tambah DP ke developer. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan memang turun plafon berdasarkan keinginan sendiri dari konsumen ya nggak bisa dibanding ya, karena memang sudah keinginan konsumen sendiri. Kalau seperti itu boleh, kondisinya seperti itu nggak apa-apa. Jadi turun plafon itu ada dua kondisi. Yang pertama karena memang perhitungan menurut analis bank, analis kredit dari bank, keuangan teman-teman ini nggak masuk. Kondisi yang kedua adalah turun plafon tapi memang karena keinginan dari konsumen sendiri. Itu boleh, bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemungkinan hasil KPR di bank yang ketiga adalah ditolak teman-teman. Nah, kalau misalkan KPR teman-teman ditolak ya ada kemungkinan teman-teman ini datanya kurang bagus, entah dari pay checkingnya, entah dari status pekerjaannya, entah dari keuangannya.
gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan lihat video saya yang lain yang judulnya adalah 15 penyebab KPR teman-teman ditolak. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman-teman boleh cek di video saya tersebut ya. Intinya kalau misalkan teman-teman KPR-nya ditolak, bisa nggak diajukan banding ke bank? Ya, kalau menurut saya pribadi sih jarang yang mengajukan banding, tapi biasanya kalau teman-teman mau coba ya silahkan, siapa tahu bisa di-approve. Tapi sebagusnya kemungkinan besarnya kalaupun di-approve tidak akan full plafon. Artinya kemungkinan bisa aja disetujui, tapi bisa jadi tambah DP-nya malah tinggi sekali, seperti itu. Jadi seperti itu aja teman-teman. Hasil KPR di bank itu ada 3. Disetujui dan di-approve full plafon, disetujui tapi turun plafon, dan juga ditolak. Seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya pribadi, sebelum teman-teman proses KPR atau mau ambil rumah secara KPR, menurut saya pribadi teman-teman memang harus punya dana talangan atau punya cadangan uang lah gitu, cadangan tabungan untuk jaga-jaga supaya ya, kalau misalkan terjadi tambah DP atau turun plafon, teman-teman ada nih untuk bayar tambah DP-nya gitu. Selain untuk menyiapkan tambah DP pun teman-teman yang sudah pasti kalau misalkan di-approve, teman-teman harus menyiapkan biaya akad. Di biaya akad itu besarnya adalah antara 3-5% dari plafon KPR yang disetujui teman-teman. Ranknya sih biasanya antara 8 sampai dengan 15 juta rata-ratanya. Nah, kalau misalkan BRI dan BTN, kalau bank BUMN biasanya malah lebih tinggi lagi, bisa lebih dari 20 juta. Makanya menurut saya pribadi teman-teman mungkin harus punya cadangan tabungan lah seperti itu, supaya untuk antisipasi kejadian turun plafon. Seperti itu teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.